Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlin Dewiyanti. Saya mengajar di SDN 1 Sukasono. Pada saat ini sedang melaksanakan PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan LPTK penyelenggara Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini saya akan menampilkan video pada saat peer teaching, perangkat pembelajaran inovatif yang didesain dengan moda luring tetapi diperagakan secara daring. Selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Allah Akbar. Masya Allah, luar biasa ya semangatnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, berdoa Bu. kali ini akan dipimpin oleh Sri Aprianti. Silakan Neng Sri dipimpin temannya, Neng. Siap, Bu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi robban wabil islami dinan nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni Sudah, Ya, terima kasih Neng Sri yang sudah memimpin doa hari ini. Selanjutnya, coba dilihat teman dan kirinya, apakah ada yang tidak hadir? hadir semua, Bu. Ya, sehat semuanya. Sebelum kita mulai, lihat apakah di bukunya di kanan di kiri ada sampah. Tidak, Bu. Saya sudah piket, Bu. Ya, bagus. Alhamdulillah kelas kita sudah bersih ya. Nah, selain kebersihan kelas, kita juga harus lihat kerapihan di diri kita. Yang perempuan pakai kerudung, silakan betulkan dulu. Untuk laki-laki yang bajunya keluar, silakan bajunya dimasukkan dulu. Sudah, Bu, cantik, Bu. Sudah, Bu. Rapih, Bu. Bajunya sudah masuk, Bu. Ya, udah kelihatan, udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng, sudah rapi semuanya. Selanjutnya kita akan menyanyi lagu Garuda Pancasila untuk memupuk rasa nasionalisme kita. Kita nyanyi bersama-sama ya. Iya, Bu. Dapat Ayo maju, ayo maju, Alhamdulillah semuanya sudah kompak bernyanyinya dengan semangat ya. Semoga semangat nasionalisme kita semakin meningkat. Nah, selanjutnya, are you ready? Apakah sudah siap belajarnya? Siap, Bu. Sudah siap ya, sudah kelihatan juga semangatnya. Nah, masih ingatkah pembelajaran kita di hari kemarin? Apa ya, Bu? Lupa, Bu. Lupa? Ada yang gimana bacanya? 1/2. Dua itu senilai dibacanya apa ya? Bilangan apa yang seperti ini namanya? Pecahan. Terus namanya
namanya bilangan. Iya, kalau bilangan pecahan hanya 1 dibagi 2 atau 1/2. 1/2, Bu. Bilangan 1/2 itu senilai dengan berapa? Ada yang bisa jawab? Ibu kasih hinta. Ada yang tahu 1/2 itu senilai dengan berapa? Potong. Ibu mau tanya sama Derija. Derija, 1/2 itu senilai dengan berapa, Dek? Aduh, berapa ya Bu ya? 2/4 Ya, itu Bu ya? Derija. Iya, Iya. lupa Bu. Supaya coba ada yang sudah ingat atau ada yang masih ingat? Kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Ada yang sudah ingat? Lupa, Bu. Fitri Bu. Lupa Ibu, lupa. Ya, ternyata semuanya masih pada lupa. Biar Ibu ingetin lagi ya. Selanjutnya, apa sih kita belajar tentang pecahan? Ada yang tahu? Ada yang tahu untuk apa? Nih, ada macam-macam. Untuk bagi-bagi, Bu. Bagi-bagi. Oh ya Bu, pizzanya. Nah, Makanan, Bu. bagi betul ya. Misalkan kita punya makanan, mau itu pizza, mau itu donat, mau itu es krim. Nah, ketika kita membagi dengan teman kita, nanti potongan makanan yang kita miliki itu merupakan potongan pecahan gitu, karena asalnya satu, terus kita bagi menjadi beberapa bagian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering ya bertemu dengan pecahan ini. Nah, Ibu harapkan setelah pembelajaran hari ini kalian bisa mengoperasikan penjumlahan 2 pecahan berpenyebut beda, lalu menyimpulkan penjumlahan 2 pecahan berpenyebut beda, dan kalian juga bisa menyelesaikan masalah penjumlahan pecahan berpenyebut beda. Nah, karena tadi masih pada lupa apa itu pecahan senilai, maka sekarang kalian silahkan tonton lagi filmnya ya, videonya. Ibu ingatkan lagi apa senilai. Silahkan disimak. Sik Bu, nonton Bu, nonton. Ya, silahkan disimak. Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan Bu Erlin pada pembelajaran matematika. Semoga kalian selalu sehat dan pada pembelajaran dari video ini adalah siswa mampu nilai. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Contohnya adalah 1/2. 1 merupakan bilangan pembilang, dan 2 merupakan bilangan penyebut. Apa yang disebutkan senilai? Di sini ada 2 orang anak, yaitu Dini dan Didi. Dini dan Didi memiliki sebuah kemudian ini yang pizza milik Dini dan ini adalah pizza milik Didi. Pizza milik Dini dipotong menjadi beberapa bagian. Coba tebak, ini pizza punya Dini dipotong menjadi berapa bagian anak-anak? Ya, Bu, 2. 2 bagian. Potong menjadi berapa bagian? 4 Bu, 4. Iya, betul. Pizza milik Didi dipotong menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian, Dini memakan 1 potong pizza miliknya, di mana 1 potong pizza itu bernilai 1/2 bagian, di mana bilangan 1 adalah 1 potong pizza yang dimakan, dan bilangan 2 adalah total pizza yang dimiliki oleh Dini. Selanjutnya, ternyata Didi pun memakan 2 potong pizza miliknya. 2 potong pizza itu bernilai 2/4 bagian, di mana 2 adalah 2 potong
pizza yang dimakan, dan bilangan 4 adalah total potongan pizza yang dimiliki oleh Didi. Apabila kita bandingkan pizza yang dimakan oleh Dini, yaitu 1/2, dengan pizza yang dimakan oleh Didi, yaitu 2/4, memiliki ukuran yang sama besar. Meskipun pizza yang dimakan Dini, jika ditulis dalam bentuk pecahan adalah 1/2, dan yang dimakan oleh Didi adalah 2/4, dua pecahan ini disebut pecahan senilai. Oh, ya ingat Bu. Kita simpulkan bahwa pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama tetapi dituliskan dengan bilangan yang berbeda. Iya Bu. Iya Bu, udah Bu, ingat Bu. Ya Bu. 1/2 itu senilai dengan pecahan berapa? Yang bisa boleh acungkan tangan. 4/8 Bu. Iya, Kikis betul. 1 bintang buat Kikis. 1 bintang. Bisa. 1/2 itu senilai dengan berapa lagi? 5/10. 5/10. Yang Sri Fitriani ya, silakan 1 bintang untuk. Nah, sekarang sudah teringatkan lagi ya tentang pecahan senilai, karena pecahan senilai ini nanti akan menjadi masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang penjumlahan pecahan berpenyebut beda. Apa sih irisannya? Nanti kita akan belajar ya. Nah, Ibu punya cerita lagi nih. Ceritanya adalah Salihah mempunyai 1/2 atau 1/2 potong pizza, sedangkan Salih mempunyai 1/4 potong pizza. Apabila pizza milik mereka dijumlahkan, berapakah besar pizza mereka berdua? Coba ada yang bisa mengerjakan soal ini? 2/6 Bu. 2/6. Apakah betul 2/6? Coba diperhatikan. Iya, Kita yang sudah atasnya 1 tambah 1, terus di bawahnya 4 tambah 2 Bu. Jadi 2/6 Bu. Nah, itu kalau bilangannya biasa, kalau pecahan bilangan itu berbeda ya. Karena masih belum ada yang bisa menjawab dengan benar, kita perhatikan puzzle pecahan yang 6/8 bukan Bu? 6/8 betul nggak ya? Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu kita akan mengerjakan soal yang ini ya. Tadi contohnya Salih dan Salihah. Soalnya 1/2 ditambah dengan 1/4. Begitu. Nah, kita akan coba menggunakan potongan pizza ini. Nah, potongan pizza ini kan komplit ya. Pizzanya asli Bu, aku mau Bu sepotong Bu. Nanti minta ke Mama ya kalau yang asli. Ini kita akan jumlahkan. Terlebih dahulu bilangan setengahnya. Nih, setengah kan segini ya. 1/2 itu segini. Awalnya segini, lalu kita jumlahkan dengan bilangan 1/4. Gambarnya kelihatan sepotong Bu. Oh, Ibu, iya Bu, nggak kelihatan Bu, gambarnya harus mundur sedikit deh kayaknya Bu. karena kita lihat, kita lihat di tayangan aja ya. Iya Bu. Nih, sudah Ibu buatkan. Untuk yang media yang tadi, kita kan akan mengerjakan 1/2 ditambah 1/4. Maka pada media yang tadi, kita bisa membuatnya menjadi seperti ini. Sudah jadi 3/4 ya Bu ya pizzanya ya Bu. Nah, Kikis betul. Karena tadi kita yang 1/2 itu kan senilai dengan berapa Kikis tadi? Senilai dengan 8 ya Bu ya. bisa kalau yang perempatnya berapa? 2/4 ya Bu. Ya, 2/4 Bu. 2/4 ditambah dengan 1/4 karena penyebutnya sudah sama. Penyebutnya berapa?
Empat, Bu. 4 Bu, 4. Oh, karena penyebutnya sudah sama, maka ketika menjumlahkan pecahan yang berpenyebut beda itu hanya tinggal dijumlahkan pembilangnya saja. Kalau tadi Kikis kan penyebutnya ditambahin dengan pembilang. Ya, Bu. Oh, jadi itu enggak jadi 3/8, Bu ya? Nah, betul. Jadi bukan jadi 3/8, tapi kalau penyebutnya sudah sama, maka yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Atau jadi berapa? Totalnya? Ini betul. Jadi 3/4. Nah, sudah dimengerti? Iya, Bu. Ya Bu, mengerti Bu. Coba Ibu mau cek fokusnya kalian masih fokus enggak? Kita bermain dulu ya. Permainannya adalah lakukan apa yang Bu Guru katakan. Contohnya, kalau Bu Guru bilang pegang mata, maka kalian pegang mata. Ya, Ibu. Ya Bu, baik Bu. Kalau Ibu nggak bilang, kalau nggak pakai bilang Bu Guru bilang, maka kalian tidak usah melakukan. Kan kalau yang salah diapain, Bu? Yang salah dihukum Yang ya? salah kita suruh ke depan untuk bernyanyi ya, setuju? Ya, Bu. Ya Ibu. Ya. Bu Guru bilang pegang mata. Bu Guru bilang pegang hidung. Bu Guru bilang pegang alis. Pegang mata. Nah, Kiki salah. Di mata, Ibu. Kata Apri Ibu salah. mata. Kita bilang Bu Guru. Bilang Bu Guru nggak? Enggak, Ibu. Pegang mata. enggak bilang. Nah, ya. Kita lanjutin dulu belajarnya ya. Iya, Bu. Bu. Iya. Nah, karena kalian tadi sudah mengerti konsepnya melalui video yang tadi, kita akan menjumlahkan pecahan yang berpenyebutnya berbeda. Sekarang, perhatikan cara mengerjakan penjumlahan dua pecahan berpenyebut beda dengan mencari faktor kelipatan terkecilnya terlebih dahulu. Contohnya, nah untuk menjumlahkan pecahan yang berpenyebut tidak sama, dapat dilakukan dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Menyamakan penyebut pecahan dapat dilakukan dengan mencari KPK dari penyebut pada bilangan pecahan yang akan dijumlahkan. Jika penyebutnya sudah sama, jumlahkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap ya. Jadi penyebutnya tidak usah ikut dijumlahkan ya. Nih, contohnya kita akan menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Contohnya yang tadi ya, 1/2 ditambah 1/4. Tapi kita akan melakukannya dengan cara mencari kelipatannya. Nah, dari soal di atas, kita terlebih dahulu mencari kelipatan dari 2 dan 4. Kelipatan 2 itu ada 2, 4, 6, 8, 10. Iya, betul. Ibu layarnya Ini masih di sini, Bu. Oh iya ya, terlambat ya. Coba sekali lagi. Apakah sudah ada? Ada. Nah, gitu ya. Kita akan cari kelipatan dari 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Lalu untuk kelipatan 4-nya, 4, 8, 12, dan 16. Dari kedua bilangan ini, dari kedua kelipatan ini, apakah kalian menemukan bilangan yang sama? Bu. Empat. Nah, 4. 4 ada 8. Tapi dari kedua 8 juga. ya, kita pilih yang paling kecilnya, yaitu angka berapa? 4 Bu, 4. Yang paling kecilnya angka 4. Maka bilangan 1/2 kita akan ubah menjadi bilangan berpenyebut 4. Bagaimana cara merubahnya? Yaitu kita kalikan dengan 2 dikali berapa yang hasilnya? 4. Nah, kita dapat 2 dikali 2 sama dengan 4. Jika penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya harus dikali 2 juga. Jadi kita rubah 1/2 itu akan senilai dengan 2/4. Begitu ya, untuk biar sama nih penyebutnya. Setelah penyebutnya sama diapain?
Di jumlah Ibu. Iya, betul. Yang di jumlahnya apanya? Pembilangnya Bu ya? apanya? Yang atas itu apa Ibu? Lupa. Pembilang Bu, pembilang. Pembilang ya. Kita akan jumlahkan pembilang dengan pembilangnya. Pembilangnya 2 dan 1. Maka 2 ditambah 1 sama dengan 3/4. Begitu ya. Hasilnya sama dengan ketika tadi kita menggunakan puzzle pecahan. Begitu ya, teman-teman. Selanjutnya, apakah muncul slide selanjutnya? Belum Ibu. Belum Ibu, belum muncul Ibu. Belum muncul ya? Nah, udah Ibu, udah. Ada. Ada Bu, ada. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu sama seperti yang tadi ya, cara mengerjakannya. Kita akan cari dulu kelipatan dari penyebutnya. Karena penyebutnya 5 dan 3, maka kita akan mencari kelipatan dari 5 dan 3. Ini kelipatan 5 itu ada 5, 10, 15, 20, dan 25. Untuk kelipatan 3-nya ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Coba kalian perhatikan apakah terdapat angka yang sama antara 5 dan 3? Ada Bu. Ada Bu. Coba berapa Neng Kikis? 15 Bu. 15 Bu. Betul ya, sudah ketemu KPK dari 5 dan 3 itu 15. Maka kita akan rubah 1/5 dan 1/3 itu menjadi bilangan berpenyebut 15. Dengan cara tadi ya, mengalihkan dengan bilangan yang sama. Kalau 1/5 itu kita bisa kali 3, jadi 1 kali 3, 5 dikali 3 agar hasilnya bisa per 15. Jadi 1/5 dikali 3 itu 3/15. Nah, untuk bilangan 1/3-nya kita kalikan dengan 5 agar penyebutnya bisa menjadi per 15. Jadi bilangan 1/3 itu kita rubah. Salah itu Bu, harusnya 35/15 ya Bu ya? Ah, betul ternyata Kiki. Hebat. Kikis hebat. 2 bintang untuk Kikis yang sudah bisa. Aku banyak lagi bintangnya. Iya, nanti Kikis panen bintang nih kayaknya. Nah, kita lanjutin ya. Ya Bu. Kalau penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan apanya tadi? Pembilang. Pembilangnya Bu, pembilang. Ya Bu. Kita akan jumlahkan pembilangnya karena di sini angka pecahannya pecahan campuran, jadi ada bilangan bulatnya, maka bilangan bulatnya bisa langsung kita pindahin ke depan ya. Jadi langsung 2-nya di depan, kita tinggal jumlahin pembilangnya 2 dan 3, kita jumlahin pernya per 15. Jadi 2 ditambah 3, 5. Jadi hasilnya 1/5 ditambah 2, 1/3 itu adalah 25/15. Begitu. Mengerti semuanya? Mengerti Bu. Ya, bagus ya. Kita akan ke soal selanjutnya, yaitu kita akan jumlahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Seperti yang tadi, kita akan cari dulu KPK dari 4 dan 2. Sudah ditemukan ya untuk 4 dan 2, karena sudah ada di soal sebelumnya adalah 4. Maka kita jadikan pecahan 1/2 itu menjadi per 4 dengan dikali 2. Jadi 1/2 itu sama dengan 2/4. Setelah kita temukan, baru kita akan jumlahkan. Jadi 1/4 ditambah 2 1/4 sama dengan 1/4. Kita tambahin dulu ya bilangan bulatnya. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 1/4 ditambah 1/2. 1/2-nya kita rubah menjadi per 4, jadi 3 ditambah 1/4 ditambah 2/4. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 3 ditambah 1 ditambah 2/4. Jadi hasilnya yaitu adalah 3 ditambah 3/4, atau kita bisa tuliskan 3/4. Begitu untuk cara mengerjakan penjumlahan berpenyebut beda. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ataukah sudah mengerti semuanya? Sudah ngerti Bu. Sudah mengerti Bu, sudah ngerti Bu. Ya, karena mudah sekali ya cara mengerjakannya.
Selanjutnya ada yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan soal yang ada di kertas ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Silahkan dikerjakan. Ibu ini ngerjainnya sendiri. Iya, ngerjain sendiri dulu. Nanti kita berkelompok ya. Ibu mau tahu? Iya, Ibu. Ya, silakan waktunya 5 menit ya. Coba, Endah ada yang sulit? Tidak, Ibu. Sedang menghitung. Iya, bagus. 5 menitnya sudah habis. Coba Ibu tanya apakah sudah Sudah, selesai Bu. semuanya? Sudah. Coba Ibu mau tanya sama Sri Fitriani. Coba kalau nomor 1 jawabannya apa ya? Nomor 1 itu 8/18 bukan ya, Bu ya? Kita coba lihat ya, betul tidak ya? 1/6 ditambah 5/18. 6-nya bisa kita jadikan per 18 dengan dikali berapa? 3, Bu. Nah, betul. Kalau 6-nya dikali 3, kita akan kalikan 1 dengan 3. Jadi 1/6-nya kita rubah menjadi 3/18. 5/18 ditambah 3/18 sama dengan 8/18. Ye, betul Ibu, aku betul. Dapat bintang Ibu. Iya, 1 bintang buat Sri. Iya, terima kasih Ibu bintangnya. Alhamdulillah semuanya sudah pada mengerti ya, mengerjakan LKPD-nya sudah betul semuanya. Selanjutnya silakan LKPD-nya dikumpulkan. Kalau sudah dikumpulkan, lalu kita akan berkelompok. Selalu kalian silakan duduknya bergabung dengan kelompoknya. Kelompok 1 ada Sri Aprianti, ada Arizal, dan ada Nuriyah. Lalu kelompok 2 ada Apriani, ada Kikis. Kikisnya ada 2 kali ya. Ada Ika. Yang kelompok 3-nya ada Tegar, Endah, dan Sri Fitriani. Ibu 5 menit lagi istirahat, Bu. Iya, kita ngerjainnya 5 menit aja ya. Silakan LKPD-nya dikerjakan ya. Iya, Bu. Bersama kelompoknya. Silakan kalian diskusi dulu. Waktunya 5 menit ya. Silakan duduk berkelompok. Coba kelompok 1 Sri Aprianti, ada yang sulit tidak? Tidak, Bu. Ya mudah ya, sedang diskusi ya. Lalu kelompok 2 Kikis, ada yang sulit tidak? Ya, Bu. Udah, Bu. Lagi. Bu, kelompok 2 kompak, Bu. Iya, alhamdulillah harus kompak ya. Jangan lupa Bu, bagi- kelompok 3 Bu. Tegarnya nggak mau ngerjain Bu. Main terus Bu. Ayo Tegar, kalau Tegar main-main terus nanti bintangnya Ibu ambil loh. Nggak boleh Jangan, main-main Bu. terus, ya. Iya. Kerjakan. Iya, sudah berakhir 5 menitnya. Silakan, ada yang sudah selesai? Sudah selesai Bu. semuanya? Sudah, Bu. Nah, alhamdulillah kalau Udah sudah Bu. selesai. Coba ada yang bisa menyimpulkan tidak hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Pizza, Bu. Pizza. Pizzanya diapain? Pizzanya aku nggak mau bagi, Bu. Buat sendiri aja, Bu. Nggak boleh Cuma tulis Ibu dibagi-bagi. Aku mah mau sendiri aja pizzanya, Bu. lagi. Iya, harus berbagi ya. Coba ada lagi yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar tentang apa? Pecahan senilai, Bu. Nah, betul, Dede Elvira. Pecahan senilai. Ada lagi tentang apa? Menjumlahkan pecahan yang penyebutnya beda, Bu. Ya, betul, Endah. Kalau penyebutnya beda harus diapain dulu, Endah, ngerjainnya? Harus disamakan, Bu, yang bawahnya. Iya, setelah disamakan diapain? Kemudian kita jumlahkan bagian atasnya saja. Pembilangnya Iya. saja kita jumlahkan. Betul, ternyata semuanya sudah ada ya. Nah, untuk kita tulis dulu ya, Ibu kasih satu pertanyaan. Jawab boleh nanti kita. 6/7 ditambah 1/3 itu berapa jawabannya? Susah, Bu. Dapat 2 bintang. Ada yang bisa? 6/7 ditambah 1/3.
Endah Bu, Jawabannya endah berapa? Bu. Endah, berapa Endah? Kumpulkan sadayana. 25/21. Iya, betul. Tepuk tangan buat Endah. Hebat ya Endah, sudah bisa menjawab pertanyaan Ibu. Berarti hari ini Endah sudah lengkap dengan baik. Betul, 2 bintang untuk Endah. Silakan Endah ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. 1/8 ditambah 2/5. Siapa yang tahu jawabannya? 1/8 ditambah 2/5. Yang bisa jawab Ibu kasih 2 bintang. 21/40 Bu. Iya, Tegar ternyata nggak ngobrol ya. Tegar ya bisa menjawab. Silakan, selamat 2 bintang untuk Tegar. Jawabannya betul ya, 21/40. Hebat Tegar. Nggak jadi diambil ya bintangnya ya, Ibu tambahin. Pertanyaan terakhir. Coba ada yang bisa? 4/8 ditambah 4 ditambah 2/24 itu hasilnya berapa? Ada yang bisa? 14/24 Bu. Nah, betul Tegar lagi. Hari ini Tegar mah aku masih ngitung, dapatnya udah jawab aja. Pak Tegar mau, aku masih ngitung, belum selesai. Tegar hari ini merhatiin nggak ngobrol ya. Jadi 4 bintang nih hari ini buat Tegar. Begitu teman-teman semuanya, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup pembelajaran hari ini? Sudah Bu, ngerti. Tidak Bu, tidak. Jangan lupa disiapkan untuk besok ya. Presentasinya disiapkan dulu dari rumah, boleh latihan dulu dari LKPD yang sudah dibuat. Nanti presentasi untuk hasil LKPD-nya dan teman-teman yang lain nanti akan mengomentari begitu ya. Materi di besok akan ditambah dengan pengurangan pecahan berpenyebut beda. Silakan disiapkan dulu dari rumah ya. Ya Bu. Ibu. Silakan Ika dipimpin doanya lagi. Ibu bersiap. Sikap berdoa Tangan diangkat. doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam peragaan peer teaching kali ini ternyata masih terdapat beberapa kesalahan. Di antaranya yang pertama yaitu tidak adanya refleksi pada saat kegiatan akhir. Yang keduanya penomoran tujuan belum sesuai dengan indikator. Lalu yang ketiga LKPD yang dibuat belum sepenuhnya memuat semua indikator. Lalu yang keempat instrumen penilaian keterampilan menyelesaikan soal belum ada. Dan yang terakhir yaitu penggunaan bahasa yang tidak baku masih terdapat atau masih ada di beberapa bagian. Berikut saya tampilkan tanggapan dari observer. Dan untuk Bu Herlin, penggunaan contoh benda konkretnya seperti tadi ya seperti pakai kardus itu menurut saya sangat menarik. Cuma ada kekurangan pada saat penutup. Ibu tidak pada saat refleksi, Ibu tidak menanyakan bagaimana perasaan hari ini dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Mungkin dari saya cukup sekian, Bu. Ya, untuk Ibu Herlin, kurang lebihnya ada poin yang sama, yaitu tentang penomoran tujuan. Itu belum ada penurunan dari indikator. Kemudian pada tujuan ada satu tujuan yang belum hot, masih C3. Nah, di situ mungkin mengoperasikan kan termasuk ke dalam C3. Nah, Ibu bisa ubah menjadi menyelesaikan operasi. Nah, menyelesaikan itu kan KKO-nya itu udah termasuk hot gitu. Jadi redaksi kalimatnya saja mungkin yang bisa diubah. Kemudian LKPD-nya pun sama, belum memunculkan langkah-langkah menyelesaikan masalah. Kemudian nah, karakter yang diharapkannya itu tidak dicantumkan pada tujuan, sedangkan rubrik penilaian sikapnya ada gitu. Itu. Kemudian instrumen tes juga tidak mencakup seluruh tujuan pembelajaran gitu yang bisa diteskan. Selanjutnya, nah ini
keterampilan yang diangkat itu adalah keterampilan menyelesaikan masalah, tetapi rubrik penilaiannya adalah rubrik keterampilan presentasi. Itu mungkin bisa diperbaiki lagi, disamakan. Kemudian langkah siswa mempersiapkan diri tadi belum terlihat gitu ya, pada saat mempersiapkan, mungkin menyiapkan alat tulis yang kayak gitu belum Ibu munculkan pada saat praktek. Kemudian memotivasi siswa, memberikan refleksi. Kemudian ini tadi sudah bagus ya soal evaluasi, kan di bawah ada, di terakhir itu pada penutupan ada soal evaluasi. Tadi awalnya Ibu mau langsung menutup, tapi diganti dengan kuis. Nah itu sudah bagus ya, maksudnya itu udah termasuk ke dalam evaluasi walaupun secara lisan. Kemudian pada ini potongan pizza medianya, saya rasa akan lebih nempel lagi ketika ada potongan pizza yang berbeda. Ibu kan di situ hanya memberikan potongan pizza ukuran 1/8 semua. Nah, Ibu sediakan juga potongan pizza yang 1/4, kemudian yang setengah. Nah, nanti kan ketika di situ soalnya setengah ditambah 1/4. Nah, potongan pizza yang setengah ditambah potongan pizza yang 1/4 gitu. Kemudian yang setengah ini disamakan penyebutnya menjadi 2/4. Gimana 2/4? Ganti yang setengah ini dengan 2 potong pizza yang 1/4 sehingga terlihat 3/4-nya. Kalau tadi yang Ibu contohkan 1/8 itu nanti akan menjadi 6/8 gitu, belum sederhana gitu. Jadi lebih baik si potongan pizzanya itu beragam, tidak hanya yang potongan 1/4 saja. Kemudian pada penjumlahan pecahan campuran, nah sebelum Ibu menjumlahkan yang bilangan bulat dengan bilangan bulat, kemudian pecahan dengan pecahan, alangkah lebih baiknya dilakukan juga langkah yang seperti biasa gitu, diubah dulu kepada menjadi pecahan biasa, kemudian disamakan penyebutnya, baru dijumlahkan. Karena nanti dalam mengaplikasikan pada konsep pengurangan itu belum tentu bisa digunakan gitu. Yang bilangan bulat dengan bilangan bulatnya, pecahan dengan pecahannya itu belum tentu bisa digunakan. Jadi sebelum ke situ mungkin lebih baik Ibu lakukan operasi hitung penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran seperti langkah yang biasa aja gitu. Baru itu trik cepatnya. Nah, karena dalam pengurangan itu belum tentu bisa digunakan gitu. Selanjutnya penggunaan kata baku, ada masukin cocokin, nah itu yang seperti itu mungkin dikurangi lagi ya, karena kita sedang kita direkam, kemudian ini juga akan berkaitan dengan pembelajaran bahasa juga ya Bu ya, mungkin lebih diminimalisir. Saya juga mengakui mungkin saya masih ada penggunaan bahasa yang kurang baku, kurang efektif, tapi alangkah lebih baiknya untuk diminimalisir gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibunya. Kemudian untuk Bu Herlin, tujuan pembelajaran tadi disampaikan, tetapi di RPP belum dicantumkan Bu yang di bagian kegiatan pembelajarannya. Kemudian medianya juga sudah bagus Bu. Mungkin hanya itu Bu yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibunya. Bu Erlin? Ya, untuk para observer mungkin terima kasih atas masukan dan sarannya, terutama mungkin dari Pak Tagar yang tadi banyak catatan, terutama di LKPD, insya Allah nanti diperbaiki karena memang saya pun merasa masih kurang maksimal ya untuk di LKPD-nya. Lalu untuk di media yang tadi pizza itu, saya sengaja dipotongnya per 8, karena di awalnya kan sudah menjelaskan tentang pecahan senilai. Jadi sebetulnya selain potongan-potongan yang tadi itu, saya bawa potongan ini Pak. Nih, jadi misalkan ini 1/2 gitu. Ini untuk 1/4 nanti disamakan dengan si potongan pizza yang ininya Pak. Jadi misalkan kalau 1/4 dengan potongan 1/8 itu berarti akan ada 2 potongan 1/8-nya, makanya 2/8 itu sama dengan 1/4. Begitu sih Pak tadinya kalau si medianya akan saya
gunakan secara keseluruhan. Cuman tadi saya baru kepikiran kenapa nggak saya tempel aja di tembok gitu. Biar si media ini kan terbuat dari apa namanya styrofoam. Jadi ketika saya pegang tuh melenyon apa ya bahasa Sundanya meleye gitu. Jadi gitulah ya tidak konstan gitu. Pas sudah selesai baru saya keingetan kenapa nggak saya tempel di tembok gitu biar si medianya itu diam. Begitulah ya Bapak Ibu, mohon maaf atas kekurangannya. Mungkin yang kurang-kurangnya insya Allah diperbaiki segera. Terima kasih. Dan untuk Ibu Herlin, pecahan senilai, nah ini nih. Bagus Ibu menggunakan media pasal pecahan ya Bu Herlin ya. Tapi ini sayangnya, di kegiatan untuk apersepsi ya Bu ya? Bu Herlin, kalau pecahan senilai itu memang di tujuan pembelajarannya, di intinya atau hanya untuk mengingatkan saja kepada anak? Hanya untuk mengingatkan Bu, karena memang konsep di pembelajaran sebelumnya kan memang kurang Bu, seperti yang waktu itu saya curhat ke Ibu. Jadi memang untuk mengatasi itu saya jelasin dulu dari pecahan senilainya gitu Bu. Tapi memang tidak dimasukkan ke langkah-langkah di kegiatan inti, harusnya kan di situ cuma disebutin video aja, padahal videonya itu berisi itu Bu tentang pecahan senilai dulu. Itu adanya di apersepsi ya, di pendahuluan. Di kegiatan inti Bu. Oh, yang menggunakan pasal itu. Yang video pecahan senilai mah di kegiatan inti. Kalau pasal di apersepsi. Enggak, puzzle juga sama di kegiatan inti Bu. Karena kan ini mah untuk langsung ke penjumlahan pecahan. Kalau media puzzle-nya itu Bu. Tapi tetap kesannya di kegiatan inti Ibu itu menggunakan KPK ya Bu ya? Iya betul. Jadi memang akhirnya itu diarahkan untuk menggunakan KPK karena kan tidak semua bilangan bisa tercakup dengan media puzzle ini Bu. Jadi ini mah untuk pengantar aja gitu. Ya. Merasa betul. Cuma itu ya nanti saya sayangkan tadi kata Ibu takutnya si alat peraganya itu lulus gitu kan ya, ngeluh gitu jadi jadi Ibu buatkan lagi yang kaku ya supaya gampang aja mudah ditempel, mungkin menggunakan papan pelaparen atau apa yang ditempel buat anak-anak ya Bu ya. Kalau untuk di PPL nanti rencananya mau ditempel di papan tulis Bu gitu. Cuma waktu sekarang peer teaching itu nggak kebayang tadinya. Bu. Ini kita kan latihan. Dan yang pastinya nanti di PPL ya Bu ya, tetap muka dengan anak langsung. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti hal ini. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.